Seberapa penting kualitas suara dan layar dalam menentukan pengalaman menonton nih? Oke. Nah, ini mungkin jawaban dari orang audio ya. 50-50. 75-25. Mana nih? Layar sih. Orang TV. Saya bayar buat speakernya yang kecil tuh yang nggak ada artinya. 20. Oh, jadi yang keluar dari TV gitu. Kita bandingin sama sound ini. Kayaknya cuma 5%. 5%. Iya, cuma 5%. Kalau ada mungkin rezeki nantinya gitu kan, nyicil lah pelan-pelan ya, tahan ya untuk kita buat para pemula. Walaupun kita nyicil pelan-pelan, kita harus tahu dulu nih goalnya. Dengan 4.1 budget 10 jutaan. 10 jutaan masih ada? Masih ada. Masih ada. Bilang lumayan value for money. Bukan cuma murah, tapi value for money. Jadi kita bayar tuh berasanya speaker tuh kayak lebih mahal. Hai Omis, balik lagi bersama gue Ahmad, dan setelah kali ini kita akan ngomongin soal home theater atau lebih ke soundnya ya. Nah, narasumber kali ini bukan dari brand ya, yang biasanya kita dengan brand-brand TV, dan sekarang kita collab sama YouTuber yang ngomongin soal audio speaker atau home theater lah, yaitu Logisonic. Dengan Mas siapa nih Mas? Adityo, halo Mas Adit, Ahmad, apa kabar? okay. Halo Homis. Sebenarnya kita lagi ada di studio Logisonic nih, dan terima kasih untuk tempat dan waktunya. Sama-sama, selamat datang di Logisonic. Ini kalau orang suka bilang gerbek studio ini gini ya rupanya ya. Di sini kita ngomongin pastinya soal audio sih, yang dimana gue juga sangat penasaran nih. Yang selama ini kita lebih mementingkan layar atau display sendiri, tapi kadang kita mengabaikan untuk audio pada TV ya, yang khususnya kita review sebelumnya. Oke, yang masih mungkin belum familiar tentang Logisonic, yang dimana Mas Adit bisa kasih tahu nih penonton kita gimana cerita awalnya terbentuknya Logisonic. Menarik itu, boleh sih. Jadi sebetulnya Logisonic itu kita bikin channel YouTube-nya pertama untuk mengedukasi orang-orang tentang sound. Tadi mungkin Mas Ahmad udah sempat cerita, kalau misalnya orang beli TV, biasanya kan nggak gitu mikirin sound ya. Benar. Nah, kalau menurut kita sound itu sesuatu yang juga nggak kalah penting. Jadi kita bikinin channel ini untuk edukasi orang gimana sih cara bikin sound di rumah gitu. Dengan budget yang mungkin dari entry level sampai yang mahal. Kita betul, kita semua. Jadi kalau untuk budget itu kita coba seinklusif mungkin. Mungkin kan orang suka mikirnya kayak, oh sound berarti bayangannya udah kayak kalau speaker-speaker hi-fi kan ada yang ratusan juta sampai MM-an. Nah, kita enggak sih, kita semua dari yang paling bawah, entry sampai yang high-end kita coba review semua. Makanya kita punya tagline itu adalah hi-fi for everyone sebenarnya. Jadi buat semua orang. Buat semua gitu. Nah, untuk dari Masnya sendiri nih, dari kapan suka dengan audio ini sendiri? Apakah dari kecil udah apa namanya? Udah passionate gitu ya, udah hobi udah gitu ya. Audio gitu. Jawabannya sebenarnya iya sih, bisa dibilang dari kecil. Jadi kalau yang pertama dulu main sound di rumah itu kan bapak saya ya. Jadi bapak saya itu dulu speaker pertama dia tuh justru ke home theater, jadi bukan ke stereo. Enggak sih, sebenarnya dulu dia punya stereo, cuman yang berkesan buat saya tuh di home theater. Jadi dia punya sistem 5.1 yang kecil gitu ya. Dari situ tuh saya merasa kayak, oh ternyata sound ini sesuatu yang penting. Sebenarnya berasanya waktu kuliah, karena waktu keluar dari rumah, kuliah, saya dulu kuliah di Bandung gitu ya, ngekos. Ada yang bilang, ya itu, kok TV kok suaranya begini ya gitu. Baru berasa bahwa sound itu ternyata penting. Jadi itu dari kecil sih sebenarnya. Kalau saya sih waktu kecil ya Mas ya. Nah kan kakak saya kan sering sebagai elektro, dia sering bikin speaker gitu atau ampli. Jadi dia rakit ampli, terus bikin speaker dari boxnya dari kayu. Iya. Jadi saya ngedengerin asik juga nih audio kan. Dia setel gitu. Nah, kadang dari situ saya udah mulai sedikit ya mengenal, oh gini audio yang cuma buat pamer-pamer ke tetangga doang, keras-kerasan gitu. Itu yang paling seru tapi kan. Gitu sih. Iya. Pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Nah, menurut Mas nih seberapa penting
yang tadi ya, menyambung yang tadi, seberapa penting kualitas suara dan layar dalam menentukan pengalaman menonton nih. Oke. Nah, ini mungkin jawaban dari orang audio ya. Jadi mungkin jawabannya agak bias. Tapi kalau menurut saya, kita ngikutin katanya George Lucas. George Lucas yang bikin Star Wars itu tuh. Dia pernah bilang kalau sound itu tuh 50% dari entertainment yang ada di film. Gitu. Jadi buat dia, gambar boleh bagus. Tapi kalau soundnya memble, itu nggak bakal bisa ada impact-nya. Gitu. Nah, dan saya sih setuju juga. Jadi menurut saya lebih ke 50-50 lah ya. Jadi pertama layar pasti juga harus bagus. Nggak mungkin juga sih kita mau bilang, oh kita nonton di rumah bikin home theater tapi nontonnya pakai layar seukuran HP, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi harus seimbang antara TV dengan si soundnya. Gitu. 50-50, betul. Kalau sebelumnya sih, kalau saya sendiri sih 75-25. 75-25 ya. 75 yang mana nih? Layar sih sebenarnya. Nah, nggak apa-apa, orang TV. Iya. Tapi emang harusnya sih emang 50-50, karena ya merasakan dengan yang dilihat dan dengan yang didengar itu emang harus sama. Betul. Ya. Mungkin sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya juga ya, TV sendiri memang bikin problem di audio sebenarnya karena dia tuh berusaha makin tipis. Benar. Dulu kan zaman TV masih CRT, masih tabung kan, masih ada ukurannya ya. Itu mah sebenarnya suaranya juga udah oke. Tapi sekarang kita udah masuk ke jadi sekarang udah OLED, udah ke LCD, OLED, apalagi sih sekarang mini LED itu kan semuanya makin tipis-tipis gitu kan. Nah, itu ketika dia udah nggak ada ruangan lagi buat si speakernya, suaranya biasanya makin di nomor 2-in. Sebenarnya saya sempat mikir kayak kenapa sih TV nggak ada yang bikin TV tanpa speaker gitu. Kalau ujung-ujungnya daripada saya bayar buat speakernya yang kecil tuh yang nggak ada artinya, mendingan budgetnya saya alokasiin buat yang lain. Berarti Mas Adit nganggapnya kalau di TV itu belum maksimal berarti. Betul. Kalau untuk sound yang benar-benar keluar dari TV ya. 20. Oh, jadi yang keluar dari TV gitu. Kita bandingin sama sound ini. Kayaknya cuma 5%. 5%. Iya, cuma 5% gitu. Berarti emang untuk menikmatin menonton dengan yang baik harus ada speakernya. Minimal punya soundbar lah. Soundbar. Ya, minimal punya soundbar gitu. Tapi ada beberapa TV yang sekarang ya Mas ya, ada yang 2.1 channelnya, yang dimana ada subwoofernya di belakangnya tuh. Kayak TCL berapa? C7K, terus yang seri-seri mid ke high lah, itu udah ada beberapa yang subwoofer gitu. Iya. Nah, saya juga udah coba dengerin si bassnya, ya emang ada peningkatan lah. Ada peningkatan ya. Tapi ya sekedar ya gitulah. Iya. Kalau dari kita sih biasanya sih kita pastinya welcome banget sama TV-TV yang berusaha bikin suara yang lebih bagus gitu ya. Cuman kita ngerti juga bahwa kalau di audio itu ukuran speaker itu emang nggak bisa bohong. Oh, berarti driver sama kabinetnya juga. Oh, kabinet. Iya, ukuran kabinet juga sangat berpengaruh sekali. Jadi kita ngerti juga ketika TV itu dikasih batasan dengan volume yang segitu. Ya mungkin TV-TV tadi saya jujur belum pernah coba ya. Cuman TV yang bilang dia ada subwoofernya, ada apa ya? Menurut kita udah effort yang udah bagus, cuman terbatas sama volumenya. Kalau kita balikin ke customer yang bisa, mau nggak TV suaranya bagus, tapi tebelnya 30 cm, nggak mau kan? Jadi karena si customernya nggak mau ya udah kita dapetnya begitu-begitu aja suaranya. Gitu. Mas punya ritual menonton sendiri nggak di rumah? Ada dong. Nah, biasanya kalau saya kan biasanya bareng sama makan. Makan sambil nonton. Ya, oke. Ritual ada banget sih. Jadi saya sama istri saya berdua kan kita emang lumayan demen nonton ya, nonton series, nonton film, apapun lah kita nonton di rumah gitu ya. Jadi biasanya sih sebenarnya tergantung jadwal. Kalau emang lagi padat kita bisa sambil makan. Tapi kalau enggak biasanya kita emang dedicated waktu buat nonton sih. Jadi ritualnya pertama, lampu tuh kita matiin supaya kita dapat kontras dan brightness yang paling tinggi ya dari si TV-nya. Kita sisain satu lampu doang, itu yang lampu kebetulan untuk apartemen kita tuh kayak ada mezaninnya gitu. Jadi lampu yang di mezanin kita nyalain, sisanya kita matiin. Terus tentunya kita pakai sound yang lumayan lengkap, kita pakai 5.1.
Kalau pas lagi ada kita pakai popcorn, tapi kalau nggak ada ya cuma minum aja sih, paling minum air aja, gitu. Cuman itu sesuatu yang kita lakuin lumayan rutin lah. Dulu ada eranya kalau kita lagi nggak sibuk-sibuk banget, mungkin bisa seminggu 2-3 kali gitu kita nonton di rumah, gitu. Berarti lampu ya minimal remang-remang atau mati, Ya, betul, terus ada harus mati. ambient light-nya lah. Ya, betul. Itu supaya kita nggak nabrak aja sih kalau mau ke WC. Gitu. Nah, Mas Adit nontonnya Netflix atau Apple TV mungkin atau yang Nah, HBO HBO Max gitu-gitu ya. Nah, Jujur karena kita di sini jualan sistem buat home theater. Jadi kebetulan kita di sini juga langganan semuanya. Jadi cuman waktunya kita nggak ada, tapi saya sebutin yang kita langganan ya. Ini karena buat demo juga ya. Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV. Ya, itu kita langganan semua gitu. Even YouTube Premium juga sih ya, karena kita langganan juga. Itu bukan karena kita gimana sih, lebih karena kalau kita demoin orang kita harus tunjukin sesuai sama mereka senangnya pakai streaming yang kayak gimana. Gitu. Nah, kalau kita sendiri tuh kadang Netflix ya, karena Netflix kan ada Dolby Vision sama Dolby Atmos ya. Nah, sebelumnya juga pakai Prime Video juga untuk nyoba tes juga nih, karena kita juga tes juga untuk HDR 10 plus sama Dolby Vision-nya nih. Jadi kalau Prime kali itu kan Prime pakai buat tes HDR 10 plus, betul. Tapi sekarang Netflix udah bisa HDR 10 plus sama Dolby Vision. Oh, bisa ya deh, HDR 10 plus bisa juga ya? Sebelum kayak awal-awal bulan Maret tuh yang baru. Oh, baru tahu. Jadi satu stream itu kalau TV-nya nggak support langsung balik ke HDR 10 plus. Oh, baru tahu saya. Iya. Jadi lebih ke Netflix kita langganan. Betul. Karena betul, udah udah bisa dua-duanya ya, jadi cukup ya. Semuanya. Gitu. Iya. Nah, kita untuk pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Apa pengaruh posisi duduk terhadap kualitas pengalaman untuk menonton nih? Oke, ya pengaruh banget ya. Jadi kalau bahkan kalau kita ngeliat ke bioskop nih, misalnya nggak usah di rumah deh, kita ngomong bioskop. Bioskop aja tuh sebenarnya ada area gitu ya. Mungkin kalau bioskop bukan titik lagi, tapi area yang dianggap sebagai sweet spotnya. Ya, jadi kayak tempat paling enak dari sisi visual maupun dari sisi si soundnya. Ya. Dan memang bahkan ketika mereka kalibrasi itu memang di tempatnya tuh di situ yang diutamain. Jadi kalau nonton di rumah juga sama, sebetulnya ada sweet spotnya. Ya, kalau dari sisi visual mungkin Mas Ahmad lebih ngerti lah gimana, mungkin juga tergantung sama viewing angle-nya gitu kan. Ya kan aneh juga ya kalau kita nonton bola terus TV-nya di sini kan, juga nggak mungkin. Jadi kalau dari saya, kalau visual tuh paling nggak cuman jarak sih. Jadi kita nggak mau terlalu jauh supaya kita maintain bilangnya viewing angle-nya kali ya. Viewing angle-nya kita jangan terlalu kecil. Jadi biar berasa TV-nya kita agak gede gitu ya. Kalau dari sisi sound, sebetulnya untuk ruangan yang kecil, yang umumnya mungkin kalau ruang tamu orang kan mungkin ada yang 3x4, ada yang gede juga sih 8x10 gitu ya. 8x10. Makin besar ruangannya, sweet spotnya makin besar juga, gitu. Karena pengaruh jarak antar speakernya itu jadi lebih kecil gitu. Jadi kalau misalnya di tempat saya kan agak kecil, saya tuh cuman mungkin 2x3, 2x3,5 gitu mungkin kita, jadi agak pendek gitu ya. Jadinya kita sebenarnya udah nggak ada yang duduk di sweet spot. Ya, tapi itu kompromi lah sama istri supaya sama-sama nggak enak, daripada ada salah satu yang enak ntar berantem nggak. Gitu. Itu berarti udah 5.1. Kita pakai 5.1 ya. Kita nggak tahu bisa upgrade apa enggak, kayaknya susah. Jadi mungkin kita 5.1 sih makanya. Berarti emang tempat duduk itu pastinya benar-benar pengaruh ya. Iya, tempat duduk pengaruh jarak banget untuk menonton, apalagi dengan TV yang cuma bawaan speaker dari TV-nya. Ya, kita juga nggak bisa terlalu jauh. Dan pentingnya pastinya di posisi tengah, ya kan? Betul. Karena nonton ya kalau pindah sedikit, pasti warnanya akan turun juga. Turun, gitu. Ya. Tapi ya itulah nanti komprominya sama keluarga. Kalau nontonnya sendiri boleh sih. Kalau lagi nggak ada istri, saya nonton di tengah biasanya. Gitu. Atau beli TV yang, tapi nggak ini juga. Yang terpisah? Wah, kayaknya jangan. Lebih baik kita nonton bareng. Jangan terpisah. Oke. Gitu.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau disuruh nonton di bioskop sama istri nih, atau istri mau ngajak ke bioskop atau ke rumah nih, pilih mana nih? Nonton ke bioskop atau nonton di rumah ya? Sebenarnya untuk film-film baru gitu ya, jadi yang filmnya baru rilis, kalau misalnya emang kita kepengin banget nih kayak kalau sekarang nih lagi pas tanggal syuting ini tuh yang baru mau rilis tuh ada Jurassic Park yang baru. Jurassic Park. Ya, Jurassic Park yang baru tuh saya pengen nonton di bioskop. Oke. Ya, tapi nanti ditonton lagi di rumah. Kalau mungkin udah 2 tahun, 3 tahun dari sekarang udah lupa, nah, kita nonton di rumah. Tapi ada beberapa film juga yang waktu tayang di bioskop mungkin kita nggak gitu kepingin nggak atau mungkin nggak keburu karena juga mungkin waktu kita nggak ada gitu ya. Nah itu kita nunggu aja, jadi nunggu entah keluar di Netflix, keluar di HBO atau dimanapun, nah kita nonton di rumah gitu. Jadi sangat tergantung kita demen banget sama filmnya apa enggak. Atau seri mungkin kelanjutan dari film sebelumnya yang kita benar-benar pengen Iya, nungguin nih, betul. udah nungguin nih setahun nih. Betul. Dulu zamannya Star Wars tuh keluar tiap tahun gitu ya. Wah, tuh harus tuh tiap tahun udah kayak ritual aja nonton gitu. Terus untuk bioskopnya sendiri memilih yang benar-benar audionya kayak IMAX ya. IMAX Enhanced atau yang Atmos gitu ya. Idealnya sih kalau bisa yang Atmos. Sebenarnya kalau saya jujur kalau suruh pilih antara IMAX yang maksudnya sound ya, dari sisi sound antara IMAX sama Atmos, saya lebih demen Atmos. Karena IMAX itu nggak tahu ya, mungkin saya nggak tahu tuh memang standarnya IMAX atau cara IMAX di sini ngetuning. Tuningnya ya. Agak terlalu loud buat saya. Jadi kayak kadang-kadang beberapa adegan kayak kaca pecah gitu agak terlalu tajam, agak terlalu sakit. Gitu. Sementara kalau Atmos itu kayaknya tuningnya agak lumayan lebih nyaman. Lebih nyaman ya untuk suara tingginya. Betul, suara tinggi lebih nyaman sama dia ya itu mungkin karena ada titik channelnya tuh agak banyak jadi lebih enveloping gitu ya, kayak kita lebih berasa ada di dalam si bioskop si filmnya gitu. Ya. Oke. Tapi IMAX screen-nya seru sih. Screen-nya tuh ya nggak bohong sih emang. Ya. Tapi beda loh, jadi antara IMAX sama Atmos itu actually punya jumlah channel yang, bukan jumlah channel, cara masang speaker yang beda. Gitu. Ya, jadi kalau Atmos itu, Dolby punya, itu kan lebih misalnya kalau mungkin dia 22 channel, terus jadi dia posisinya itu setiap titik itu kayak bisa bunyi terpisah, gitu ya. Kalau IMAX itu tuh, dia speaker tuh di ujung-ujung sebenarnya. Jadi yang speaker surround-nya dia tuh, kita bilangnya tuh speaker, bilangnya apa ya? Bipolar apa dipolar ya, saya lupa. Bipol kalau nggak salah, bipol. Jadi misalnya dia di ujung gini ya. Yang sini sama yang sini ini beda. Gitu. Suaranya gitu. Kalau Atmos tuh nggak, dia gini sama gini. Dia ada ada 2 pasang speaker. Gitu. Jadi agak lain sih memang. Gitu. Oke, kita lanjut nih untuk pertanyaan ini lebih ke tips buat audio atau penonton kita nih, Mas. Oke, boleh. Nah, banyak orang yang pengen bikin home theater nih, termasuk saya juga sebenarnya. Ya. Kalau ada mungkin rezeki nantinya gitu kan, nyicil lah pelan-pelan gitu. Nah, tapi bingung nih mulai dari mana. Nah, dari Mas ada saran nggak untuk kita buat para pemula nih untuk menikmatin home theater? Home theater ya. Oke, jadi pertama mungkin dari awal walaupun kita nyicil pelan-pelan, kita harus tahu dulu nih goalnya, kita ujung-ujungnya itu kita mau punya berapa channel di rumah. Misalnya kita harus tentuin kayak, oh buat kita tuh sebenarnya surround itu seru apa enggak, penting apa enggak punya suara yang ada di belakang. Karena kalau punya suara ada di belakang, itu ada beberapa hal yang kita mesti siapin. Budget lagi. Selain budget, kita juga harus siapin space-nya juga. Karena kan speakernya ada di belakang kita, ya kan. Antara nanti misalnya digantung, atau kita pakai stand, tapi biar gimana pun tuh kalau orang jalan tuh bakal ketemu speaker. Nah itu sesuatu yang kita mesti komit mau apa enggak, gitu. Kalau misalnya rasanya nggak mau ke sana, kalau ditanya nih ngomong kayak, apa sih yang bikin suatu sound di film itu seru? Jujur jawabannya bassnya. Iya, jawabannya low frequency effect-nya, LFE-nya. Apalagi orang Indonesia. Lagi orang Indonesia, demen yang menggelegar, ya kan. Tapi memang ada di situ. Ada bass-bass. Bener. Nah, jadi kalau misalnya kita cuma mau cari serunya tanpa kita harus ngomongin surround, sebenarnya kita udah tahu goalnya berarti paling nggak 2.1 aja. Jadi stereo dengan
subwoofer. Nah, kalau kita arahnya ke sana, salah satu tips yang bisa saya kasih adalah boleh lihat beberapa speaker-speaker multimedia yang mungkin budgetnya kisaran bahkan 4 sampai 8 jutaan tuh ada. Mungkin nggak usah sebut merek lah ya. Jadi biasanya di mall ada tuh kalau misalnya ada yang mau nyari. Itu biasanya sistem 2.1 gitu. Dan menurut kita dibandingkan dengan suara speaker TV, itu sudah jauh lebih bagus. Gitu, lebih maksimal. Jadi itu bisa ditilik banget. Tapi kalau misalnya rencananya itu bakal bikin patch untuk upgrade sampai ke 5.1, memang budget pertama yang kocak yang harus dikeluarin tuh agak lumayan karena kita harus beli speaker pasif sama kita harus beli ampli. Ya. Nah, sekarang itu ada ampli yang lumayan smart juga. Jadi dia tuh amplinya sebenarnya untuk 2 channel. Tapi 2 ampli ini dia bisa nyambung secara wireless untuk nanti bisa di-upgrade jadi surround. Nah, jadi ini lumayan beginner friendly, gitu. Jadi kalau misalnya kita mau start stereo dulu atau pakai subwoofer bisa juga, itu bisa pakai ampli ini dengan 2 speaker pasif, gitu ya. Itu under 10 dapat, under 10 dapat, gitu. Tapi belum subwoofernya. Kalau subwoofernya agak mahal soalnya biasanya, gitu. Jadi pelan-pelan bisa di-upgrade dari stereo dulu, terus nambah subwoofer, menurut itu jauh lebih berasa. Baru terakhir beli lagi si amplinya ini yang versi wirelessnya buat disambung jadi surround, gitu. Jadi ada pad-padnya lah, nggak harus kayak semua langsung di depan beli gitu, enggak sih. Gitu. Berarti emang untuk amplinya sendiri pun dia bisa langsung semua ya? Iya, jadi dia emang ada pad-padnya ya? Betul, ini emang menarik sih produknya. Dia bisa, yang bikin kita kagum adalah dia bisa bikin surround tapi wireless itu sih, gitu. Dan wirelessnya tuh antar ampli ya, jadi bukan karena internet, maksudnya karena si ampli dengan amplinya ini dia bisa ngirim sinyal surround. Sinyal surroundnya. Gitu. Nah tadi yang pertama pastinya tentukan dulu nih hasil akhirnya kemana. Betul, mau kemana? Mau cuma sekedar untuk suara tinggi atau suara rendah atau mid-nya doang nih. Ya setidaknya punya subwoofer 2.1 ya Mas ya. Betul. 2 stereo dan subwoofernya. Tapi kalau pengen ada suara surround ya banyak budget lagi ya Mas. Iya, pasti bakal upgrade nambah-nambah terus sih. Dan juga ruangannya ya, misalnya nih goal akhirnya dia maunya kita ada kalian yang kayak gini nih. Awalnya dari 5.1, terakhir masang di sana tuh udah jadi 7.1.6. Jadi ada high channelnya 3 pair, ya. Jadi di ceilingnya ada juga. Nah itu juga mesti pertama siapin mental sih sebenarnya yang paling kuat. Kalau siapin budget sih biasanya mereka udah punya gitu. Siapin mental karena rumah itu kita mesti kayak renov. Iya, dibolongin segala macam. Nah itu kan perlu waktu kan. Jadi kayak gitu-gitunya sih yang mungkin perlu disiapin. Tapi kalau dia memang ini lagi proses bangun rumah, nah ini lebih ideal, lebih gampang karena ya udah cepetan kita siapin dulu sekarang sebelum nanti rumahnya udah jadi dibongkar lagi gitu misalnya. Gitu. Nah, kalaunya cuma untuk misalnya di belakang kita cuma 2 speaker nih untuk membantu, itu masih enak kan? Masih enak. Jadi kalau minimum untuk bikin surround itu kan sebenarnya 5.1 ya. 5.1. Saya koreksi sedikit. Sebenarnya 4.1. 4.1. Ya, jadi kenapa 4? Karena speaker center, jadi speaker yang di tengah yang di bawah TV itu bisa dibilang tanda kutip opsional. Artinya apa? Kalau dia nggak ada, si sistem-sistem AVR gitu-gitu secara otomatis tuh bakal keluarin suara tuh dari speaker kiri kanan. Jadi sebenarnya nggak ada yang hilang. Gitu. Nah, speaker center ini emang nggak semua orang bisa. Soalnya kadang ada TV yang digantung, ada juga TV yang dia taruh di kredensa atau di meja TV kan. Nah kalau dia taruh di kredensa, dipasang speaker center tuh ketutupan TV-nya. Karena speaker center kan tebel-tebel ya, mungkin kayak 20-25 cm. Nah jadi kalau kita bilang paling sedikit itu 4.1. Ya, jadi 2 speaker di depan, 2 speaker di belakang, sama pakai 1 subwoofer. Itu udah oke banget. Udah oke banget. Ya. Berarti gitu. Kalau dengan 4.1 budget 10 jutaan. Budget 10 jutaan masih ada. Masih ada. Ya, masih bisa dapat. Gitu. Mungkin penonton kita juga penasaran nih. Kalau punya budget nih 10 sampai 15 juta nih. Bisa nggak bikin setup home theater yang oke? Dan apa yang wajib dibeli lebih dulu ya. Ini nggak sama TV-nya ya? Atau sama TV-nya? Kayaknya untuk speakernya dulu sih. Speakernya dulu ya. Kalau harga TV saya nggak familiar soalnya. Kalau TV mungkin agak-agak ini ya.
agak tricky ya. Iya. Jadi pertama harus punya yang namanya AVR. Ya, jadi AVR itu tuh adalah audio video receiver. Jadi sebenarnya gampangnya kita bilang dia tuh adalah prosesor dan amplifier. Ya, jadi nanti dia akan terima sinyal Dolby dari TV gitu ya, atau dari player kalau dia punya top box Android. Nanti dia akan pecahin itu ke channel-channel dan dia juga bakal sambungin itu ke speaker buat dibunyiin. Gitu. Jadi namanya AVR. Itu pertama yang harus dibeli. Abis itu speaker-speaker pasifnya. Speaker-speaker pasifnya itu kita selalu saranin kalau misalnya mau 51 atau 41. Yang penting yang paling utama itu adalah budget speaker yang depan. Yang depan. Ya, jadi channelnya itu kita bilangnya L left, C center, sama right kanan, LCR. Itu harus diutamain dan kalau emang mau 5, kalau bisa satu merek dan satu tipe. Kenapa tuh? Supaya suaranya nggak, misalnya nih ya, kan ada kalau kita nonton Top Gun gitu, ada adegan yang misalnya kayak gitu ya. Kalau speaker tengahnya ini beda merek, nanti bisa gitu, kayak waktu di tengah dia lewat bunyi berubah. Agak melengkung. Iya, agak melengkung gitu, kayak lewat ya si misalnya gitu. Gitu. Jadi LCR itu harus satu merek dan satu jenis bahkan. Jadi kalau merek-merek speaker kan ada tier-tiernya lagi gitu ya. Nah, itu harus satu tier yang sama. Gitu. Habis itu baru beli subwoofer. Subwoofernya berarti beda brand. Beda brand nggak masalah. Kalau menurut kita ada beberapa subwoofer yang emang cocok banget buat nonton film. Harganya juga nggak terlalu mahal. Jadi kayak buat kayak value for money lah. Kalau buat nonton film ini oke. Gitu. Penting kan efeknya kita kerasa gitu, ada bassnya gitu. Baru terakhir alokasi budget terakhir menurut saya ke surround. Jadi surround itu walaupun efeknya berasa, tapi sebenarnya kita nggak perlu speaker yang terlalu gede, gitu. Dia speakernya lebih kecil dari yang depan jauh juga nggak masalah. Karena kalau kita dengerin ya, itu bunyi cuman kayak gitu kayak ya udah sih, nggak perlu yang kayak full range gede gitu. Kecuali emang budgetnya gede banget ya boleh ya. Tapi kalau misalnya kita mau ngepres budget sih, kita pasti saranin kayak tadi, LCR-nya dulu, terus subwoofernya, baru surround-nya kita yang terakhir. Sisa-sisa nggak apa-apa sih surround. Saya dulu ada zamannya surround pakai speaker bekas. Pakai speaker nggak masalah, bekas kompo dulu. Dulu bekas kompo kita pakai buat surround gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Suara surround itu ada frekuensi tertentunya nggak? Atau biasanya dia dominan di atas. Sebenarnya sih dia bisa full range, cuman biasanya kita untuk sesuatu yang di atas 120 Hz ke atas kita udah oke. Jadi dia bawahnya cuma perlu 120 Hz saja. Gitu. Nanti sisanya diambil alih sama si subwoofernya. Gitu. Nah, berarti kecil-kecil pun nggak masalah untuk surroundnya ya? Nggak masalah. Nah, tapi ada beberapa yang jadi satu bagian nih, suara surround sama dia up ke atas gitu, Atmos gitu ya, mantul-mantul gitu ya. Itu menurut Mas bagus nggak? Jadi tadinya sebenarnya saya skeptis ya, jujur tadinya awalnya kita berasa kayak apa bisa sih suara dipantul gitu ya modalnya. Tapi ternyata kita ngelihat ada dua faktor yang bisa bikin itu berhasil apa enggak. Pertama ketinggian tempat ya. Langit-langitnya. Jadi kalau langit-langitnya itu terlalu tinggi, itu nggak bisa. Ya, tapi kependekan juga nggak bisa. Jadi kalau misalnya langit-langitnya itu cuma 2 meter, itu menurut kita susah. Tapi kalau udah 2,5 meter ke atas itu aman banget. Tapi jangan lebih dari 4 meter lah gitu mungkin ya. Itu langit-langit. Malah nggak mantul ya? Iya, udah powernya udah nggak balik gitu kayaknya ke kita. Nah itu faktor pertama. Faktor kedua itu adalah posisi duduk kita juga. Posisi duduk. Iya, jadi terhadap dia kita harus lebih rendah. Jadi kalau misalnya dia speaker mantul, misalnya posisi gini ya, kalau kita di bawah tuh kita bakal kedengeran suara kayak dari atas. Tapi begitu kita berdiri gitu udah kedengeran suara langsung datang dari speakernya. Jadi itu sangat pengaruh. Kalau misalnya itu bisa ditaruh posisinya agak tinggi, itu ilusinya bakal jauh lebih gampang ngejualnya. Gitu. Karena sebelumnya saya pernah lihat jadi beberapa YouTuber untuk audio untuk ngomongin Dolby Atmos nih. Karena dia Mas bilangnya untuk yang mantul-mantul itu sebenarnya malah dia bilang enggak sih. Dia lebih gimmick ya, lebih ke yang apa namanya? Insiling, atau high channel yang digantung di depan. Itu yang baru katanya Dolby Atmos yang betul seperti ininya kan, ya seperti aslinya. Memang betul sih, cuman jujur Dolby juga cukup pinter juga. Jadi sebenarnya speaker-speaker yang dia jual sebagai namanya tuh Atmos enabled. Ya, speaker Atmos enabled itu kan dia ada kayak tanda kutip kayak ada sertifikasinya. Sebenarnya yang dilakukan sama mereka itu adalah di dalamnya itu mereka pakai rangkaian elektronik, mereka crossover gitu ya. Mereka bikin kayak EQ.
Jadi sebenarnya ada equalizer-nya, tapi pasif. Nah, berarti. equalizer-nya itu bikin supaya suara yang keluar itu di kuping kita seakan-akan kayak itu suara dari atas. Jadi sebenarnya emang cukup pinter gitu mereka ngerjainnya. Cuman tadi ya faktor 2 tadi itu emang nggak bisa bohong. Ya. Pasti ada perbedaan. Sangat beda ya. sangat beda. Terutama tadi sih tinggi itu sih, kalau kita berdiri sama duduk tuh jauh banget suaranya. Tapi kalau posisinya ideal, saya ketipu sih. Saya sih pernah ketipu loh, kayak, ah, ini suaranya datang dari mana? Gitu. Sebelumnya kita juga pernah soundbar yang dia juga ada subwoofer, ada 2 juga di belakang. Nah itu kita mungkin masanya tuh agak sama mungkin sama tempat duduknya. Jadi nggak gitu berasa pantulannya. Ya bisa juga sih. Ya. Karena kalau soundbar itu juga dia sendiri juga ada processingnya juga sih soalnya. Jadi dia juga ada processingnya. Kayak beberapa merek kan mereka punya algoritmanya mereka sendiri ya. Nah kadang itunya juga bisa bikin mungkin tadi works apa enggak ya. Gitu. Tergantung merek banget sih jadinya kayak gitu. Beneran. Nah, jadi untuk brandnya sendiri nih, bisa nggak Mas untuk... Sebenarnya boleh sih, kalau mau disebutin sih kita nggak masalah ya. Karena kira-kira sebenarnya antar brand itu juga mungkin budgetnya juga masih mirip-mirip. Jadi kalau AVR saya boleh sebutin semua, sebenarnya nggak masalah. Jadi bisa cek Denon, ya Yamaha. Nah, berarti untuk depan yang tadi 3 tadi. Nah, kalau speaker itu kalau di budget yang under berapa? Under 15 gitu ya. Harus ngelihat ke Polk atau Yamaha. Saya. Ya, Polk karena atau Yamaha masih belum ada gantinya. Yamaha untuk dari sisi harga masih susah dikalahin. Cuman ya gitu, sayangnya merekanya agak udah sempet hengkang dari dunia audio, jadi mungkin kalau stoknya masih ada boleh ya dipesan. Tapi kalau misalnya stoknya udah habis ya udah berarti udah nggak tahu mau produksi lagi kapan. Jadi 2 itu sih yang bisa kita bilang lumayan value for money. Bukan cuma murah tapi value for money. Jadi kita bayar tuh berasanya speaker tuh kayak lebih mahal gitu. Nah LCR pakai itu. Kalau surroundnya mungkin ke subwoofernya dulu ya. Subwoofernya juga 2 itu sih sebenarnya, antara Yamaha sama Polk menurut kita. Yamaha ada yang seri NSSW 100 namanya. Kalau di Polk ada yang namanya tuh HTS Sub 10 yang 10 inci. Ya, itu menurut kita tuh juga super value for money banget. Gitu. Itu bassnya udah berasa sudah menggoyangkan dunia. Udah cukup lah buat nonton. Kalau ada suara ledak udah iya. Berasa banget ya. Kalau kita gedein volume tetangga protes. Ya, jadi udah gede itu. Jadi mesti hati-hati makanya ya. Gitu. Terus kalau surround ada banyak banget. Jadi kalau kita bisa rekomen kalau Polk tuh ada seri yang namanya ES10, jadi itu kecil banget dan bisa digantung. Jadi kalau misalnya mereka mau pasangnya di belakang agak supaya nggak ngalangin jalan, bisa tuh modal digantung ya. Kalau Yamaha tuh ada NSP 150 itu juga kecil-kecil tuh. Itu malah dapat speaker 3 biji. Iya, udah dapat senternya segala. Gitu. Nah, itu lumayan oke juga sih buat dipakai surround. Gitu. Kita kadang-kadang pairing juga gitu juga sih. Depan mungkin pakai speaker agak mahal nih, merek-merek misalnya kayak pakai Kev atau pakai apa gitu ya. Giran surroundnya kita kasihnya Yamaha yang 2 juta dapat 3 gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh. Nggak tidak mengurangi experience ya sih menurut kita. Berarti yang lebih utamanya tuh yang benar di depan berarti. Betul. Itu yang paling utama. Alokasikanlah budget paling banyak ke depan. Ke depannya gitu. Teknologi untuk home theater nih yang Mas lihat akan booming nih dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depannya nih. Mungkin ada teknologi yang akan rame nggak nantinya? Ya, kalau yang kita lihat ya, terutama yang lebih ke merek-merek yang mungkin lebih populer kayak Sony dan segala macam ya, kelihatannya mereka lagi lumayan fokus sama bikin sistem speaker home theater yang pertama wireless. Jadi semua speaker itu bisa wireless. Yang kedua placementnya itu, penempatannya itu bisa terserah. Ya, jadi kan mungkin rumah gitu ya, kayak ketika orang udah bangun rumah dari awal, dia udah bikin ruang tamu, ruang keluarga yang cantik dan estetik segala macam. Mungkin sadarnya mau punya audio itu belakangan, gitu kan, udah terlambat. Jadi ketika dilihat posisinya ini nggak memungkinkan, entah nanti di situ ada lemari atau mungkin ada meja dapur atau apa gitu kan. Nah, beberapa speaker tuh udah mulai tuh bikin sistem yang dia bisa ditaruhnya di mana aja.
Jadi setup mereka yang pertama tuh mereka bakal kayak pemetaan ruangannya dulu. Gitu. Mereka ngeluarin suara-suara, mereka measure, nanti mereka tahu pemetaan ruangannya. Dari situ mereka bisa adjust tuh. Jadi suaranya keluarnya gimana. Sehingga gimana pun posisinya mereka, katanya ya, saya belum nyobain ya, katanya ya. Itu ketika dicobain tuh berasanya kayak posisinya ideal. Ya. Saya lihat udah ada beberapa merek yang udah mulai nge-push si teknologi itu. Cuman sayangnya saya sendiri belum pernah nyobain. Karena tuh kayaknya mereka masih rilisnya di CES, masih di Las Vegas. Nah, itu pernah saya dengar ya di CES untuk TCL kalau salah. TCL juga bikin kayak gitu juga. Jadi dia kalau nggak salah tuh Dolby Atmos apa gitu. Jadi ada Dolby Atmos apa di mana TV-nya itu bisa ngebaca audionya di mana aja. Wireless gitu. Keren juga. Tapi jadi audionya yang bikin TCL juga jadi. Kayaknya itu sistemnya deh, bukan speakernya tapi sistem wirelessnya itu yang sistem bikin. Wirelessnya. Iya. Nah itu tuh kayak banyak perkembangan kayak gitu yang kayaknya bakal menarik ya. Terus satu lagi sebenarnya saya baru ingat itu kan teknologi dari sisi mungkin hardware untuk ininya ya. Nah kalau dari sisi kodeknya, formatnya, sebenarnya yang kita agak lumayan melihat ini tuh yang punyanya Google. Jadi kan kalau sekarang kita ngomongin surround, biasanya orang tahu Dolby gitu kan. Dolby itu sebenarnya merek. Dolby itu adalah merek untuk format audionya. Jadi memang bisnis mereka tuh dari lisensi. Lisensi. Saingannya Dolby yang kita sering dengar tuh DTS. DTS:X. Ya, DTS gitu kan. Itu kan saingannya. Nah, betul kan? Sebenarnya ada yang lain, ada banyak, ada Auro 3D, ada apa segala macam. Nah, Google itu ngeluarin satu yang mereka kerjasama sama Samsung, namanya Eclipsa. Ya, Eclipsa. Pernah dengar juga. Udah denger ya, karena baru rilis juga nih kemarin ini Eclipsa, dan ini tuh akan rilis di YouTube sebenarnya yang pertama. Jadi kita kreator YouTube nih bisa bikin konten surround. Nah, ini open source. Jadi dia nggak pakai lisensi, dia berharap dengan ini tuh dia bisa nembus pasar lebih cepat. Karena kan kalau Dolby itu kan kita kan apa-apa harus bayar, gitu. Nah jadi dia berharap nih bisa nembus. Nah ini kita lumayan melihat dengan penasaran ini apakah bisa ada traction, apakah bisa diterima sama pasar atau enggak. Karena menariknya sebenarnya dengan ininya open source ya. Beberapa streaming platform yang mungkin buatan Indonesia kayak misalnya video, itu kan sekarang belum ada Dolby ya kan, mereka nggak bayar. Ini jadi bisa. Karena mereka tinggal pakai aja, gitu. Software itu benar-benar open source, bisa lihat sendiri, documentation-nya bisa implement kalau mau, gitu. Jadi penasaran juga sih ini apakah akan membuat home theater ini lebih didemokratisasi ya. Jadi kayak semua orang bisa dapat gitu. Atau juga mungkin buat ini virtual reality. Virtual reality juga, iya betul. Jadi emang seperti sebelumnya kan saya juga pernah ini bikin video 360. Jadi surroundnya itu ya dari kiri kanan, kalau kita balik kan dia ngikutin. Iya, itu sih betul. menarik sih. Nah itu, jadi Eclipse ini sih yang kita agak lumayan. Saya sendiri sih lumayan berharap dia ini ya take off ya, lumayan dia bisa ini. Soalnya dengan dia gratis, kita juga berharap streaming di Indonesia juga kalau adapt itu juga bisa dipakai. Contoh yang saya pingin banget sebenarnya di Indonesia, kalau kita nonton bola itu di luar negeri, itu sudah Dolby Atmos. Iya. Jadi suara penontonnya itu udah di belakang kita. Gitu. Jadi kita berasa kayak di stadium. Itu kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia nggak ada yang nge-transmit itu karena lisensi Dolby-nya. Tapi kalau misalnya mereka adapt si Eclipse ini, saya nggak tahu mau nahan apa saya kapan sampai lama ya. Tapi saya berharap banget sih kita bisa nonton bola pakai surround. Jadi gitu. Seperti langsung di studio. Seperti lagi langsung di stadion, betul. Gemuruh penonton. Itu dia. Itu dia. Kan beda kan pasti rasanya. Bener. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Sekarang ada fitur yang terintegrasi dengan smart home dan AI. Apakah itu penting buat home theater setup? Nah, gimana menurut Mas? Kalau integrasinya, jujur biasanya kita ada beberapa yang kita udah integrasi gitu ya. Jadi kayak si AVR kayak gini juga beberapa udah nyambung sama Google Home, terus kayak Apple Home gitu ya. Jadi kalau untuk smart home sih biasanya untuk sekedar kayak nyalain matiin dia atau muter lagu langsung di dia sih biasanya sih udah jalan. Dibilang penting apa enggak? Kayaknya balik ke si penggunanya tipe yang gimana ya, karena kita suka gini juga sih, kita ada install di beberapa tempat gitu ya, rumahnya lumayan high end lah gitu ya menurut kita ya.
Cuman di bayangan orang yang bikin rumah itu tuh sama sekali nggak kepikiran buat bikin rumah itu smart home. Smart home. Karena masih jarang juga sih. Kayaknya masih agak jarang gitu ya. Mungkin itu ya. Jadi kalau emang nggak hobi banget, kayaknya dia nggak kepikiran itu penting. Benar. Gitu. Nah tapi ada juga rumah-rumah yang menurut kita nggak high end banget. Maksudnya kayak ya middle class gitu mungkin ya. Tapi rumahnya udah smart home semua. Nah dia nanya tuh, ini udah support Google Home belum? Udah support Apple Home belum? Nah ada yang kayak gitu. Cuman kalau misalnya butuh, kebanyakan udah support. Paling nggak untuk matiin, nyalain sama muter lagu di situ udah oke. Ya, tapi fitur-fitur yang lain kita belum kepikiran lagi sih. Misalnya kayak apa ya fitur lainnya kalau ada di speaker ya? Mungkin kalau yang bisa karena udah nyambung sama Google sama Apple sih, kadang udah bisa ini ya scheduling. Misalnya kayak rutinnya jam 6 pagi langsung muter berita gitu. Ada sih yang kayak gitu. Ya, jadi jam 6 pagi dia bangun, dia mau buka korden, terus abis itu putar radio gitu di situ. Kan biar ada yang ada radionya. Nah, itu bisa tuh. Gitu. Kalau sahur enak nih. Nggak usah ngebangunin orang ya, langsung surround sahur gitu. Bisa juga tuh. Iya, kayak mungkin lebih kayak gitu sih. Jadi tergantung banget sama si usernya. Kalau buat saya sendiri lumayan penting karena kadang-kadang kalau udah malas gitu ya, kayak udah di tempat tidur udah pingin itu kan tinggal ngomong sama Google atau ngomong sama Siri buat matiin lampu, matiin sistem gitu. Nah, untuk AI yang di TV ya, yang sekarang lagi bener-bener menurut saya tuh lebih oke lah, dimana Samsung sama LG nih. AI dari TV-nya, dari prosesornya juga udah ada NPU-nya. NPU itu apa sih? NPU itu untuk pemrosesan AI sendiri. Oh, ya, gitu. Oh, Neural Processing ya, Unit. Mereka pakai AI buat apa ya kalau di TV? Nah, di TV itu misalnya nih kita mau ganti-ganti profil nih, dia udah dengar suara kita, dia misalnya Dimas nih duduk di kursi pengen nonton, terus Mas ngomong nih, dia udah kenalin, oh nih Mas nih, dia langsung ganti profilnya Mas. Gitu. Terus tontonan Mas yang sebelumnya tuh udah ada nol di TV gitu. Oh, dan convenient ya. Jadi dengan kita ngomong aja dia udah tahu, oh nih karena ini Mas Ahmad punya nih. Jadi semua continue watching-nya itu langsung berubah jadi historinya. Oh, menarik. Dan mereka juga rata-rata brand ya, TCL juga ada, Hisense ada. Mereka punya namanya robot AI sendiri, pemandu AI sendiri. Jadi di dalam rumah itu dia punya robot pemandu AI untuk terintegrasi sama produk-produk elektronik dari kayaknya di TV AI-nya lebih maju deh jauh. Kalau di sound belum ada. Iya. Itu saling berhubungan sih. Pokoknya masih berhubungan ya. Kayaknya kalau AI yang dipakai yang rame di sound yang tadi, mungkin yang placementnya bisa di mana-mana. Itu dengar-dengar mereka ada yang pakai AI sih. Ya, gimana implementasi saya jujur belum tahu sih. Gitu. Menarik ya TV ya. Kayaknya boleh rekomend deh nanti TV-nya. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, ini yang tadi juga untuk VR, virtual reality dan AR nih. Bisa jadi bagian dari masa depan home theater nggak? Atau justru akan jadi dunia yang terpisah? Oke, pertanyaan bagus. Kebetulan saya pernah nyobain si Apple punya tuh. Apple Vision ya. Saya pernah nyobain Apple Vision. Di showroomnya ya, saya nggak punya itu. Nggak tahu dibeli sini buat apa, nggak ada gunanya. Jadi kan di salah satu demonya si Apple Vision itu kita bisa ubah, jadi kita nonton kayak seakan-akan kita di bioskop, gitu ya. Kalau saya ngelihatnya, tapi mungkin saya juga terlalu optimistis karena saya kan jualan audio, jadi berasanya kayak gak mungkin lah gitu. Kayaknya kalau saya lihat itu bakal jadi hal yang terpisah. Iya, hal yang terpisah. Pertama, yang paling berasa bedanya, selain emang soundnya dia juga nggak sebagus kalau sound kita beneran, itu adalah kita berasa cukup terisolasi dari dunia. Gitu. Jadi kalau misalnya saya di rumah demen nonton sama istri tadi, saya ngebayangin kalau kita berdua pakai VR,
lumayan aneh. Lumayan aneh rasanya kayak wah nonton pakai VR tapi saling nggak lihat gitu. Kayaknya aneh gitu. Sementara kalau kita pakai di dunia nyata kan kita bisa interaksi. Tahu popcornnya di mana lah kan paling nggak kan gitu. Kalau pakai VR itu berasa kayak agak terisolasi sih. Tapi walaupun demikian saya juga bisa ngelihat kalau misalnya mungkin nanti kalau harganya makin murah ya untuk orang-orang yang mungkin kuliah di kosan misalnya atau kerja masih single sendiri, mungkin kan kosannya kan nggak terlalu gede, itu bisa jadi apa ya, mungkin bahasa itu proxy lah, atau bisa jadi perantara sebelum nanti dia punya sistem sendiri di rumah gitu. Tapi saya ngeliatnya tetap itu nanti dua dunia berbeda gitu. Jadi ini dunia secara harafiah dunia dia sendiri ya, dunia dia sendiri gitu, dia asik sendiri. Yang satu lagi lebih share experience lah, sesuatu yang lebih dialamin bareng-bareng, lebih sosial gitu. Oke. Dan mungkin juga dari segi harga sih sebenarnya. Iya, harga kalau sekarang harganya sangat tidak make sense. Cuman kan gitu ya teknologi ya, nanti kan kita juga nggak tahu, mungkin makin murah kan. Makin murah. Sama kayak TV. Dulu yang mungkin seperti OLED, QLED, itu yang emang orang-orang dari tertentu aja. Ya, dulu OLED pertama ada yang melengkung gitu kan. Sekarang ya mungkin dari mid sampai entry udah mulai trickle down ya, betul. Saya waktu nyobain Apple Vision itu di luar kan waktu itu harganya berapa sih? Kayak 30-an atau 50-an berapa gitu ya? 40-50-an juta gitu ya. Dulu saya pokoknya inget banget waktu nyobain itu saya bilang, ini kalau harganya sekitar 12-an, saya mungkin mau beli. Kayak mungkin kepikiran kayak ya cobalah gitu. Tapi ya we'll see lah, nanti kita lihat teknologi kemana. Dari orang yang jualan audio cuma bisa bilang enggak, itu dua hal yang terpisah. Tapi kan nggak tahu ya nanti gimana. Gitu. Oke. Akhirnya selesai juga nih pertanyaannya nih. Obrolannya seru sih. Banyak, yang pastinya banyak hal yang baru yang ngebuka mata banget nih soal dunia home theater dan tadi TV. Dari yang awalnya kita kelihatan ribet dan mahal ya untuk punya home theater sendiri, ternyata bisa banget disesuaikan dengan kebutuhan ruang bahkan budget kita sendiri ya. Jadi buat teman-teman nih yang pengen pengalaman nonton yang lebih dari sekedar nonton lah, yang mungkin ini saatnya mulai mikirin nih bikin space home theater yang kecil di rumah ya. Nggak harus yang mungkin langsung gede ya. Nggak harus, ya bisa pelan-pelan. Tadi kan kita jajarin step-stepnya ya. Yang penting mulai dulu aja ya. Betul. Kayak siapa ya, mulai dulu aja. Penting mulai dulu aja. Oke. Terima kasih untuk sekali lagi untuk Mas Adit ya, untuk Logisonic. Semoga channelnya terus berkembang pastinya, memberikan pengetahuan soal audio. Thank you Mas Ahmad, thank you banget udah main ke Logisonic ya, jauh-jauh loh, ini jauh loh. Nggak masalah, yang penting kita dapat input yang menarik di sini Mas. Thank you Mas. Artinya jangan lupa buat teman-teman mampir ya ke channelnya Mas Adit Logisonic. Di sana pastinya banyak review home theater ya Mas ya. Betul. Dan di sana juga ada tips juga untuk setup. Kemarin habis dari pameran ya kita habis dari China, dari Shanghai. Okay. Terima kasih udah dengerin episode di setia kali ini. Kalau teman-teman suka, bantu share ke teman-teman kamu yang lagi pengen upgrade setup nontonnya pastinya ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you in the next video and bye-bye.